Assalamualaikum. Ini agak sedikit berbeda daripada sebelumnya karena memang kita mau coba-coba bermain ke arah yang sedikit tidak biasa dari komedi. Namanya juga channel Agam Black, ya nggak? Kalau nggak dicoba ya kita nggak tahu. Narasumber di sebelah saya adalah siapa namanya? Santi. Wow, Santi. Santi sebenarnya. Tima. Menjamin Dinan. Oke, nggak apa-apa. Panggilnya Santi. Nggak apa-apa. Hai guys, ini kita mulai konten atau segmen ya. Ini segmen cermin cerita Misteri Night. Gak. Guys, gue sendiri suka hal-hal beginian, tapi ada takutnya juga. Cuman untuk nonton film horor atau dengerin cerita horor, bahkan pengalaman pribadi pun juga ada yang horor-horor. Tapi kalau orang di sebelah saya memang pelaku horor, yang mana dia enggak. Langsung aja tanpa berbasa-basi, kita mulai bercerita pengalaman pribadi kali ya. Ini namanya DP, bukan Santima. Namanya sih jadul banget guys. Cuma ya udah. Oh, sesuai zamannya. By the way, Santima ini berasal dari mana? Saya tuh berasal dari negeri Kayangan, yang dimana tuh kan udah mulai. Gak apa-apa. For your information, kalau sedikit ada keanehan di video atau di tontonan kalian, ini bukan settingan, tapi yang pasti emang naturalnya kayak gini. Nanti gue jelasin di disclaimer. Gak apa-apa, Santima, makasih udah mau gabung sama kita. Aku banyak banget cerita misteri. Aku sendiri dulu pernah punya pengalaman sama salah satu wanita yang di akhir-akhir acara aku baru tahu bahwa aku nggak sedang berbicara dengan manusia. Kadang Santima sendiri boleh sedikit ceritain asal-usul kamu? Assalamualaikum. Ini mau cerita dari mana dulu nih? Gak apa-apa, aku mau dengar cerita pengalaman misteri aja, atau yang pernah terjadi. Kalau aku sendiri pernah punya pengalaman, udah lama banget, tapi itu sangat bikin menakutkan. Jadi waktu itu kita iseng-iseng main jalangkung tanpa tahu basicnya apa, rame-rame. Sampai akhirnya setelah selesai urusannya, tapi kita masih dihantui gitu. Itu aku pernah ngerasain takut. Diikutin maksudnya atau gimana? Hampir semuanya diikutin, yang main kurang lebih ada 5 orang. Terus didatangin satu-satu? Didatangin sih enggak, tapi semua merasakan hawa takut, khususnya pada saat maghrib tiba atau sudah menjelang malam. Jadi kita semua kayak dihantui gitu, walaupun nggak ada sosok atau gimana. Tunggu dulu. Itu ketika main jalangkung itu memang kan dia tuh pakai apa sih, media ya? Iya. Media ini ya. Itu memang medianya itu bergerak sendiri atau memang Iya, pada saat apa sih, ada yang menginikan atau ada yang memandu atau gimana? pada saat itu ada yang memandu. Jadi salah satu dari teman kita ada yang bisa lah, dia ngajak kita pakai kertas. Awalnya aku yang pengen jadi mediatornya, tapi aku nggak bisa. Akhirnya ada teman aku yang bisa. Lalu mulai deh masuk. Setelah masuk, tanya jawab kan. Nah, tiba-tiba acara tersebut terhenti karena
ada suara gemuruh yang besar sekali pada saat itu kayak jambu, karena waktu itu kita main di sebelah musola. Musola itu ada pohon jambunya, tapi anehnya pohon jambunya itu belum berbuah sebenarnya. Di bawah pohon jambu itu ada seng, tempat nutupin pompa air. Tiba-tiba suara gemuruh kayak jambu berjatuhan di atas seng tersebut. Padahal nggak lagi musim. Itu sebenarnya kode ya, kode dari ini bahwa Aku sih merinding nih sekarang sama, ceritanya. Itu Berarti cerita udah lama banget. Apa yang kalian inginkan sampai lah ya, maksudnya terpanggil lah mereka. Mungkin begitu, kurang lebih tercapai atau dia memberikan isyarat. Aku tuh ada gitu Aku ya. tuh ada. Terus itu dilanjutin nggak mainnya? Jadi setelah berhenti gemuruh begitu, kita semua ketakutan. Otomatis kita masuk ke dalam musola tersebut. Akhirnya kita sholat bareng-bareng. Itu pun Pasti itu pertama kalinya iya, sholat. untuk pertama kalinya, dalam artian emang saking takutnya, dan itu pun rapet banget safnya karena kita masih ada hawa takut semua. Nggak semua orang bisa, 1-2 orang yang mengerti hal begituan, tapi bagi kita orang awam ya pada saat itu langsung mencekam yang memang itu berangsur hampir kurang lebih 1 bulan. Rasa perasaan itu dihantui benar-benar setiap abis maghrib begitu udah mulai gelap. Khususnya aku pribadi benar-benar takut banget, ngelihat jendela aja langsung tutup. Dan banyak hal-hal yang pada saat itu diceritakan oleh si mediator, bahwa dia melihat warawiri ini itu, hal-hal yang di dunianya mereka dia jabarin ke kita. Bahkan dia sampai iseng-iseng ada ikut lomba gitu ya, yang akhirnya dibantu, akhirnya menang. Dia cerita hal-hal seruan begitu. Dibantu oleh si makhluk tersebut itu ya. Banyak sih ceritanya. Kadang-kadang juga kalau kayak temen aku pernah tuh ujian, jawabannya itu dikasih tahu semua sama si hantu tersebut, dan dia itu termasuk pas terakhir pengumumannya itu termasuk 10 besar, yang orang semua yang nggak nyangka kalau dia tuh bakalan masuk 10 besar daripada ujian tersebut ya. Tapi itu menjadi sebuah tanda tanya karena si anak ini membandel dan dia tuh bolos, nggak pernah belajar, dan dia menceritakan bahwa dia tuh ada yang bisik bahwa jawabannya ini. Aduh, kita kedatangan tamu. Assalamualaikum guys. Ini sekarang aku lagi merinding banget. Pertama-tama gini, kita ngobrol begini atau tukar pikiran begini bukan berarti ingin yang aneh-aneh, tapi yang pasti cuma sekedar berbagi informasi bagi teman-teman yang mungkin salah mendengar atau apa. Tapi yang pasti kita hidup selalu berdampingan, bener gak sih? Iya, dan mungkin karena kita mungkin karena kita ngobrol tentang hal begini, sehingga dia tertarik atau apa. Tapi yang jelas sih apa yang kita omongin sekarang ini hanya sebuah cerita, pengalaman juga, pengalaman pribadi. Aku sendiri 2 kali lah mengalami hal tersebut yang memang benar-benar bikin shock gitu ya. Pernah 1 kali lagi di jalan tol, mobil aku mundur sendiri, itu juga cukup mencekam karena di tengah gunung yang DP saat ini lagi berkomunikasi karena dia punya gift dari Allah, kelebihan lah yang Allah titipkan, bisa ngerasain hal-hal begini. Ini salah satu tujuan aku untuk bukan menggali dia, bukan mempertontonkan juga, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya aja bagi kalian yang nonton, untuk tanya jawab dan segala macam. Mudah-mudahan ada faedahnya. Apa sih yang kamu rasain barusan? Biasa lah ya, yang namanya setiap rumah itu kan punya penghuninya. Nah guys, rumah ini juga kebetulan spooky banget sih. Mungkin ya
tujuannya buat apa, Iya. terus kenapa harus melakukan hal begini atau apa. Tapi kita udah ini tadi mediasi bahwa kita cuma hanya sekedar berbagi cerita dan pengalaman, tapi tidak bermaksud untuk Nggak ada. menyinggung mereka atau Nggak ada, apa nggak ada. sih Mengusik. mengusik dunia mereka atau apa, itu tidak sama sekali, tapi hanya berbagi cerita aja, hanya sekedar Nggak ada. berbagi pengalaman. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang sama seperti kita. Iya, bisa di-share di komen. Apalagi kan ini kan udah jam 1 ya. Iya, ini Jadi juga suasana juga udah pada Hening. hening gitu ya. ini kita take jam 1 malam yang emang kebetulan juga malam Jumat Iya, ya. jadi momennya Dan- itu pas banget ya. Dan ini konten Tanpa perdana. disengaja itu, tanpa ya. disengaja itu pas banget momennya. Konten perdana di YouTube Agam Black yang memang mungkin kedepannya gue pengen sih bikin segmen ini reguler gitu terus menerus. Yang pasti di sini tempat kita sharing ya, tempat kita sharing karena Bagi cerita lah, banyak gitu banget di katanya. luar sana pertanyaan-pertanyaan mungkin yang memang ada yang mencari jawabannya sendiri atau nggak menemukan, tapi yang pasti kita semua punya pengalaman di dunia mistis tersebut atau hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika ya, secara nalar gitu. Kurang lebih begitu. Tapi yang jelas kita juga hidup sama mereka itu berdampingan. Itu yang nggak bisa kita mungkiri, di mana ya kita punya aktivitas sendiri, mereka juga punya aktivitas sendiri. Tapi kalaupun ada hal yang memang apa ya, kayak menyinggung mereka, itu bakalan energi itu Tunggu, bakal terasa banget. aku mau nanya deh, emang bicara menyinggung mereka, hal apa yang bisa membuat mereka tersinggung? Banyak hal yang bikin mereka tersinggung tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Contoh ya, mereka juga punya, ibaratnya kayak kita ya, punya barang atau rumah gitu yang kamar aja deh, di kamar kita kan punya banyak lemari, ini tempat tidur atau apa. Mungkin kita manusia yang nggak tahu dunianya mereka kebanyakan, terus tempat tidurnya mereka kita dudukin atau kita injak atau kita sepak atau apalah gitu. Itu yang sering yang mereka murka juga sama kita. Dalam arti kata murka itu yang bikin kita merinding, bahwa itu ada punya sesuatu punya mereka yang menyinggung mereka, sehingga energi yang bikin kita merinding itu terasa banget kencangnya energinya itu. Jadi semakin kencang energi yang kita rasakan, berarti mereka tuh semakin marah sama kita. Ibaratnya daya marah mereka itu semakin tinggi dan rasa yang kita miliki itu semakin kuat. Bicara merasakan energi kan hanya orang-orang yang bisa. Tapi Tapi untuk kan abang sendiri merinding. iya, Merinding itu untuk energi, Bang. untuk orang awam mungkin di merinding itu ya. Iya, merinding dulunya ya. itu yang orang awam yang nggak tahu. Tapi kalau yang kita yang orang anak-anak indigo maksudnya gitu, yang kita bisa ngelihat dari sisi yang lain, kita tahu. Oh, maaf, kita nggak tahu bahwa ini adalah apa sih wilayah mereka atau menyinggung mereka atau ya begitu deh. Pokoknya ada hal yang bikin mereka itu juga bisa marah gitu, mengusik mereka. Padahal kita nggak bermaksud, tapi ketika kita mediasi, misal kayak tadi kenapa atau apa yang begini, itu kita kasih tahu bahwa kita nggak ada maksud untuk menyinggung mereka atau mengusik mereka, tapi kita hanya sekedar Iya. berbagi cerita gitu. Aku sih merinding nih guys, beneran. Jadi hal-hal tangan. begitu yang bikin kita itu apa sih, beradu energinya ya sehingga suasananya itu jadinya lebih Hidup ya. jika begitu. Kalau bicara mereka yang marah, otomatis kan kita juga bisa marah. Dalam artian marah gini, ada hal-hal yang mereka lakukan kadang iseng, kadang niatnya emang sengaja nakutin atau